dilaksanakan di Pondok Pesantren Bait Al-Quran Nurus Sofa Malang. Pagi ini kita akan mengkaji kajian filsafat dan objek kajiannya yang akan disampaikan oleh Yai Mem. Untuk mempersingkat waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau mahasiswa UIN itu jawabnya jangan waalaikumsalam ya. Jangan waalaikumsalam. Kamu mahasiswa UIN itu pasti dipersepsi, dipahami oleh publik mahasiswa yang bisa bahasa Arab. Ya toh? Jadi enggak ada waalaikumsalam, itu enggak ada. Waalaikumsalam. Yang enggak perlu tak ulangi, tak kasih tahu aja. Waalaikumsalam aja ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, betapa pentingnya berlatih public speaking. Kenapa? Karena kalian itu guru. Guru itu ngomong di depan publik. Siapa publiknya? Siswa gitu loh. Guru itu ngomong di depan publik, maka harus berlatih diri public speaking. Apa public itu? Public itu apa? Public speaking apa? Ngomong gitu loh, ngomong. Ngomongnya ono titik komae, ono anune lah. Apa yang kamu omongkan kamu pikir dulu. Jangan setelah ngomong baru mikir itu loh. Jadi biar kita bicara apa, nah itu kudu cepat berlatih. Latihannya gimana itu? Di depan kaca pertama, memantas-mantaskan diri gitu. Assalamualaikum. Nah, misalnya kan ya di depan kaca. Banyaklah berlatih mengajar. Karena guru itu tugasnya mengajar. Siapa yang diajar? Nah, dan itu yang pertama. Yang kedua, jadi guru itu yang pertama kali adalah apa tugasnya? Tugas utamanya? Senyum. Senyum. Mula mbok kowe pinter ngajar lek. Senyum, ayo. Mana gigimu? Senyum. 1, 2, 3. Angkat wajahmu. Angkat. Senyum. 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 Cepatan deh, coba. Lepas saja, lepas. Lepasan. Oh, sakit ya, iya, saya kira. Ya. Oke. Maaf. Baik. Terima kasih atas waktunya. Ya, kita lanjutkan kuliah kita. Teosofi, teologi sudah kita bahas beberapa kali pertemuan. Jadi teosofi kan singkatan teologi, tasawuf, filsafat. Ini dalam satu semester membahas 3 itu. Teologi sudah, nanti diulangi lagi di YouTube, diputar berkali-kali. Apa sih teologi, objeknya apa? Itu kan sudah kemarin. Kita bahas sampai deledek ya toh. Maksudnya saya itu sampai ngotot-ngotot itu supaya bisa paham. Lalu tasawuf, objeknya apa? Sudah kan? Nah sekarang masuk pada filsafat. Kalian kalau belajar filsafat, itu nanti S1 ini penting. S2 itu S1, S2, S3 filsafat itu sama. Objeknya sama, hanya nanti pengembangannya. Nah, filsafat itu apa sih? Filsafat itu duduk filsahwat loh ya. Apa duduk bacanya bukan pil ya, filsafat. Pilos dan Sophia artinya cinta ilmu. Cinta ilmu. Jadi orang yang berfilsafat itu mencintai ilmu. Objek kajian filsafat dari zaman dulu hingga nanti itu 3. Objeknya itu 3. Jadi kalau bicara filsafat itu mesti 3 hal. Apa itu? Yang pertama adalah apa? Yang kedua bagaimana? Yang ketiga untuk apa? Ya loh? Kalau bicara filsafat itu pasti 3 itu. Apa, bagaimana, untuk apa.
Apa itu bahasa filsafatnya ontologis? Bagaimana itu bahasanya epistemologis? Untuk apa itu bahasa filsafatnya, istilah filsafatnya aksiologis? Ada 3 kan? 3 inilah yang menjadi objek kajian filsafat. Nanti ada filsafat materialistik, filsafat hedonistik, filsafat ini, filsafat itu, filsafat bahasa, filsafat sosial, filsafat agama, filsafat hukum Islam dan lain sebagainya. Berangkatnya dari sini. Jadi filsafat itu kerangka berpikir atau cara berpikir. Disebut dengan alat untuk berpikir, alat untuk menganalisa sesuatu. Ibaratnya filsafat itu pisau. Nah, pisau itu kamu gunakan untuk apa? Terserah kamu. Bisa kamu gunakan membelah daging, mengiris daging. Bisa kamu gunakan untuk apa lagi? Bahkan bisa membunuh orang. Ya enggak? Nah, maka filsafat itu pisau analisa. Analisa filosofis namanya. Apa objeknya? Apa, bagaimana, untuk apa? Apa itu adalah ontologis, bagaimana itu adalah epistemologis, untuk apa itu disebut dengan manfaat, yaitu aksiologis. Ini menjadi kerangka berpikir kita. Kepala kita ini ketika ngomong sesuatu, menulis sesuatu itu yang pertama apa yang kamu tulis? Apa? Kalau sudah ketemu apa, baru bisa membagaimanakan. Kalau kamu nggak bertemu dengan apa berarti kan bisa benda, bisa makna, ya toh? Kacamata, itu kan kata-kata kan? Kacamata. Kamu harus tahu ontologisnya, apanya, bendanya. Kacamata itu apa? Bukan kaca dan mata loh ya. Kaca, mata. Berarti kaca bertemu dengan mata. Loh, mata itu apa? Mata sapi, mata orang, mata lah. Nah, makanya harus jelas. Harus ontologis, harus jelas. Bahasa linguistiknya harus madlul atau dilalah, bukan dalil. Kalau dalil itu kata-kata, dilalah itu maksudnya, madlul itu bendanya. Uwin 2 kilo, itu kata-kata kan? Nah, maksudnya apa? Kalau kita menuju Uwin, ingin pergi ke Uwin, jaraknya 2 kilo, itu dilalahnya. Madlulnya apa? Ya kalau kamu pergi ke Uwin, ketemu dengan benda bernama Uwin. Nah, karena benda Uwin itu banyak, bisa bangunan, bisa tanah, bisa tiang bendera, bisa pohon. Nah, maka disitulah maka ontologisnya nanti berbeda. Ketika kamu ke madlul bernama Uwin, lalu di situ bertemu dengan tiang bendera, apa Uwin itu? Yaitu untuk mengerek bendera. Berarti cara kan itu? Apa Uwin itu? Gedung rektorat. Berarti di situ ada Pak Rektor. Bendanya beda-beda. Maka perlakuannya tidak sama. Jadi pahami enggak ini? Gitu. Jadi dalil itu kata-kata, dilalah itu maksudnya, madlul itu bendanya. Lah madlul benda itulah namanya ontologis. Kenapa? Karena pengertian itu terdapat pada benda, bukan pada kata-kata. Kenapa demikian? Karena sebenarnya benda itu lebih dulu ada, baru muncul kata-kata. Kacamata, ini bendanya misalnya. Benda ini sebelum ada kata kacamata lebih dulu mana adanya? Lebih dulu ada, ya toh. Nah, jadi kacamata itu bendanya ini, bukan kacamata itu, bukan. Beda kan nanti. Yang dimaksud adalah ini, tapi bisa juga itu gitu loh. Itu juga. Ini beda enggak dengan itu? Beda enggak? Kacamata ini dengan namamu siapa? Siapa? Mairil. Mailin. Ini beda enggak ini, Beb? Beda kan? Beda kan? Tapi sebutannya sama. Ini. Beda enggak? Beda kan? Sebutannya sama. Maka proses ontologis itu harus pada benda itu. Kacamata, kata-katanya kan?
Ontologisnya apa? Ini atau ini. Kalau ini dengan ini beda loh. Ini plus, ini min. Lah beda kan? Nah ketika ketemu dengan plus, dengan min, epistemologinya tidak sama. Plus pun juga macam-macam. Ada plus 2, 2,5, 1, dan lain sebagainya. Penggunaannya, epistemologinya berbeda. Bisa dipahami ini? Kenapa kita ini harus bertemu dengan ontologis, ada proses ontologis, bertemu dengan benda, karena disitulah kita akan mampu memperlakukan benda tersebut secara tepat. Kalau ontologis disebut dengan benar, epistemologis sebutannya tepat. Benar dan tepat baru menimbulkan manfaat. Nek bener tok, lek enggak tepat, enggak dapat. Kacamata ini, perlakuannya apa? Jadi pakai. Kacamata lu ngeneng-ngeneng enggak dapat manfaat, ya enggak? Lah, maka bertemu dengan benda melalui proses yang disebut dengan ontologis, barulah kita bisa mengepistemologis. Apa epistemologis itu? Mempergunakan benda tersebut secara tepat. Bertemunya dengan benda, ontologis disebut dengan kebenaran. Maka nanti ada teori kebenaran subjektif, ada kebenaran objektif, ada kebenaran konstruktif. Nah ini muncul dari namanya ontologis. Nanti itu kalau udah S2. S3 nanti baru dibahas itu ada subjektivitas, ada objektivitas, ada konstruksi. Ya, ada hedonistik, ada materialistik, ada spiritualisme, macam-macam lah pokoknya. Dari situ nanti ada positivistik, ada apa gitu, banyaklah aliran filsafat. Tapi intinya pondasinya ini dulu, yaitu apa, bagaimana, untuk apa. Bisa dipahami sampai di sini? Saya berapa menit? Udah berapa menit? Loh, catatan loh. Berapa menit ini? Moderatornya pusing. Nah, jadi objek kajian filsafat berapa? 3 kan? Ontologis, epistemologis, aksiologis. Ontologis itu kebenaran. Proses ontologis, proses menemukan kebenaran. Tapi benar saja tidak cukup. Setelah benar itu harus ada proses namanya epistemologis. Apa itu? Memperlakukan kebenaran itu secara tepat. Sudah berapa menit, Dok? 12 menit, 15 menit diakhiri ya. Supaya ganti nanti. Baik, sampai di sini dulu, kita break dulu. Kita break untuk satu sesi. Dan kita kembalikan kepada moderator. Demikian sesi pertama kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.